Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ustadz Doho dalam pembelajaran matematika begitu. Nah, pada kesempatan saat ini kita akan belajar tentang operasi eh, bilangan pecahan. Yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Gampang itu. Nah, eh, eh, yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan, pengurangan bilangan pecahan murni. Mau tahu bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkannya? Kan videonya dong. Oke. Penjumlahan dan pengurangan pecahan. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan pecahan murni. Yang harus diperhatikan adalah penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, yang pertama, kalau saya punya setengah ditambah sepertiga, jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6, sehingga 2 bisa jadi 6 kali 3, sehingga atas juga harus dikali 3. Kemudian yang 3 kali 2, 1 kali 2, sehingga hasilnya 3/6 ditambah 2/6. Ketika penyebutnya sudah sama, tinggal menjumlahkan pembilangnya, sehingga 3 tambah 2 hasilnya adalah 5/6. Begitu, itu cara penjumlahan pecahan murni. Contoh 2, kalau saya punya 3/4 dikurangi 1/3, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Jadi 4 biar jadi 12 kali 3, berarti atas juga harus kali 3, dikurangi 3 biar jadi 12 kalikan 4, sehingga atas juga harus dikalikan 4, sehingga hasilnya 9/12 dikurangi 4/12, sehingga tinggal disatukan 9 dikurangi 4, hasilnya 5/12. Begitu, itu cara penjumlahan dan pengurangan pecahan murni. Contoh lagi, C, kalau saya punya 3/8 ditambah 2/9, nah KPK 8 dan 9 adalah 72, atau bisa ada banyak, mungkin ya 72 saja, sehingga 8 dikali 9 jadi 72, 3 dikali 9 ditambah 9 kali 8, 2 dikali 8, sehingga samping aja 27/72 ditambah 16/72, sehingga itu kan 27 ditambah 16, 43/72, gitu.
Oke. Nah, berikutnya 2/3 dikurangi 1/4. Jangan. 1 dikurangi nama angka yang enggak lain, misalnya 3/8 tuh misalnya. Nah, KPK dari 3 dan 8 adalah 24, ya kan? Sehingga 3 biar kedua kalikan 8, 2 juga dikalikan 8, 8 biar jadi 24 dikalikan 3, sehingga atas juga dikalikan 3, ya. 16/24 dikurangi 9/24 sama dengan 16 kurangi 9, 7/24. Itu cara penjumlahan dan pengurangan pecahan murni. Jadi samakan dulu penyebutnya, cari KPK-nya, dikalikan bilangan agar sesuai dengan KPK, baru dikurangkan atau dijumlah. Oke, sekarang kalau kita punya 3 bilangan, misalnya. Nah, sekarang kita punya 3 bilangan yang misalnya saya punya setengah ditambah 1/3 dikurangi 3/8. Terus bagaimana ini kira-kira? Nah, KPK dari 2, 3, dan 8 adalah 2 semuanya. Berarti 2 biar 24, 2 dikali 12, sehingga atas juga dikali 12. 3 biar jadi 24 kalikan 8, berarti 3 kali 8, 1 kali 8. Berikutnya 8 biar jadi 24 kalikan 3, sehingga 3 kali 3, sehingga disatukan. Jangan satukan dulu, saya itu hasilnya dulu ya. Ini 24, 12, 8/24, 9/24, disatukan. 12 tambah 8 kurangi 9, 12 tambah 8, 20, dikurangi 9, 11/24. Begitu kalau 3 pecahan murni disatukan dengan pecahan penjumlahan dan pengurangan. Tadi kita bicara penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu tadi adalah bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan murni. Berikutnya akan belajar bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dalam berbagai jenis dalam satu baris operasi. Maka perhatikan videonya berikutnya. Oke? Selamat belajar. Tadi kita bicara penjumlahan dan pengurangan pecahan murni. Berikutnya yang nomor 2, penjumlahan dan pengurangan. Berbagai jenis pecahan. Ingat kemarin pecahan ada bermacam-macam kan? Ada pecahan murni. Baiknya
pecahan campuran. Berikutnya ada desimal. Kemudian ada persen. Kemudian ada per mil. Kan begitu kan? Nah, kalau kita bicara penjumlahan dan pengulangan berbagai jenis pecahan, berarti yang harus diingat-ingat adalah ubahlah tuh semua jenis pecahan ke dalam bentuk pecah murni. Jadi semuanya itu pecahan per mil, persen, desimal, pecahan campuran diubah ke pecahan murni semuanya. Itu jadi harus diubah ke pecahan murni biar operasinya enak nanti penjumlahan dan pengulangannya. Biar lebih mengerti, kita coba ke contoh. Oke, contoh yang pertama. Kita coba dulu, misalnya saya punya 2 ditambah 1/3. 2 adalah bilangan bulat. Ini adalah pecahan murni. Nah, sehingga ingat 2 kalau dibikin pecahan adalah 2/1 ditambah 1/3. Begitu. Jadi pecahan ya tinggal dipersatu aja kan, sudah termasuk pecah. Nah, sehingga samakan dulu penyebutnya. KPK dari 1 dan 3 adalah 3, sehingga 1 kali 3, 2 kali 3 ditambah. Ini tetap berarti dia paling kecil itu, sehingga 6/3 ditambah 1/3. Jawabannya adalah 7/3. Ubah ke pecah campuran menjadi 2, 1/3. Begitu. Contoh lagi. Yang kedua, kalau saya punya 4 dikurangi 3/5. Nah, sama juga. Berarti 4/1 dikurangi 3/5. Samakan dulu penyebutnya. 1 dibagi 5. 1 kali 5. 4 kali 5. Dikurangi. Nah, sehingga 20/5 dikurangi 5. Hasilnya adalah 20 kurangi 3. 17/5 dibuat ke pecahan campuran adalah 3, 2/5. Begitu. Contoh lagi, kita akan baca banyak lagi contohnya biar sampai kalian paham. Yang C, kalau saya punya 2, 1/2 ditambah 1/4. Nah, ini kan pecahan campuran semua. Kalau pecahan campuran semua diubah ke pecahan murni dulu, sehingga menjadi 5/2 ditambah 5/4. Samakan dulu penyebutnya. KPK dari 2 dan 4 ya 4 kan begitu. Sehingga 2 kali 4 2 kali 2 5 kali 2 ditambah kan udah 4, tetap aja kan begitu. Sehingga 10/4 ditambah 5/4. 15 diubah ke pecahan campuran adalah 3, 12 kan, sisa 3. 3/4 begitu. Contoh lagi. Kalau saya punya 3, 2/3 dikurangi 4
setengah. Coba ke pecahan campuran pecahan murni dulu, berarti 11/3 dikurangi 9/2. KPK dari 3 dan 2 adalah 6, sehingga kali 2 11 kali 2 dikurangi 9 kali 3, sehingga 22/6 dikurangi 27/6, sehingga 6 22 kurangi 27, hasilnya adalah 5/6. Begitu itu caranya. Lanjut contoh lagi. Kalau saya punya 2/4 dikurangi 0,75. Nah, dapat desimalan, berarti langsung ubah pecahan bunyi dulu, berarti 9/4 dikurangi di belakang koma 2 angka, berarti 75/100. Nah, begitu. Biar kamu ngitung nggak banyak, disederhanakan. Nah, begitu. Sederhanakan dibagi 25 dibagi 25, sehingga hasilnya 3/4. Sudah sama kan, ternyata sudah disederhanakan, tinggal dikurangkan 4. 9 kurangi 3/4 diubah ke pecahan murni adalah 2/4. Sederhanakan lagi 1/2. Gitu. Contoh lagi macam sekarang. Jadi kita punya 3,25 dikurangi 1. Jangan dikurangi, kita tambah sekarang. Ditambah 1/3. Tuh. Seperti ini. Nanti nggak bisa. Misalnya 1/4. Sehingga di belakang koma 2 angka, berarti 325/100 ditambah 1/4, sehingga dibagi 25 semua, sedangkan dibagi 25 adalah 9 kok 13 ditambah 1/4. Oh, sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan. Jadi 14/4 dibuat pecahan campuran adalah 3 2/4. Sederhanakan 3 1/2. Begitu. Contoh lagi, misalnya sekarang 10% ditambah 0,25 dikurangi 2/4. Nah, ini kan persen, desimal, pecahan campuran. Ubah dulu semuanya ke pecahan murni. Begitu. Ya, 10% berarti 10/100 ditambah di belakang 2 angka, berarti 25/100. 2/4 berarti 9/4. Nah, biar kamu ngitungnya nggak banyak, disederhanakan dulu semua, ya enggak. Dibagi 10/10 1/10 dibagi tambah dibagi 25 1/4 dikurangi 9/4. Nah, KPK dari 10 dan 4 adalah 40 kan, begitu. Sehingga 10 kali 4 1 kali 4 ditambah 4 kali 10
1 kali 10 dikurangi 4 kali 10, 9 kali 10. Sehingga 4/40 ditambah 10/40 dikurangi 90/40. Disatukan 90 ditambah 10 dikurangi 90 berarti 40. 9 tambah 40 14 kurangi 90 negatif 70. Oke, itu sehingga kita bikin pecahan campuran min 1 sisanya 36/40. Sederhanakan dibagi apa? Dibagi 4 sehingga min 1 9/10 gitu. Itu cara penjumlahan dan pengurangan pecahan murni, kemudian penjumlahan dan pengurangan berbagai jenis pecahan begitu. Oke, itu saja pembahasan kita saat ini. Pada kesempatan ini kita belajar tentang bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan murni. Berikutnya kita sudah belajar juga bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dalam berbagai jenis. Nah, video berikutnya kita belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan tentunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe.